saya masaknya pakai kayu, teman-teman ya. Ini dapurnya, nah, ini tungkunya. Nah, sepintas kalau orang tidak berjiwa besar kabur, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Pada malam hari ini saya akan menayangkan situasi malam hari di mana saya bertempat tinggal untuk menjaga kebun di tengah hutan ya. Sudah hampir 2 tahun teman-teman ya saya menjaga kebun ini, bahkan nyaris tidak ada penerangan kecuali lampu senter dan lampu minyak solar, teman-teman ya, karena minyak tanah di sini sudah tidak ada. Jadi lentera ataupun lampu penerangannya dengan menggunakan lampu solar, teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama kita ikuti keseruannya berikut ini. Nah ini teman-teman, kamar saya sekaligus ruang makan dengan senter tidak kelihatan, teman-teman ya. Ini tempat tidur saya selama hampir 2 tahun. Seperti ini. Nah, kondisinya ini ruang makan plus ruang tidur ini, teman-teman, gandeng. Nah, ini keadaannya. Nah, ini ruangan tempat saya ibadah, teman-teman ya, sama istri saya. Ini ruangannya. Ini alat yang saya gunakan ini, teman-teman ya. Ini dodos. Ini pada malam hari ini. Pada malam hari ini, teman-teman ya, biar mengetahui. Ini penerangannya pakai lampu senter, teman-teman ya. Pakai lampu senter. Kalau tidak ada lampu senter ya, ini untuk keranjang, untuk ngangkut sawit ya, teman-teman ya, ataupun ngangkut apa saja, pupuk dan lain sebagainya, air, pokoknya ini serbaguna. Alat untuk mengambil air minum, kemudian air nyemprot, pupuk, dan apabila saya belanja ke pasar ini pakai ini, teman-teman. Perjalanan saya dari rumah ini ke pasar ini perjalanan 3 jam, teman-teman. Nah, ini alat-alatnya yang saya gunakan untuk menyemprot ya, teman-teman. Ini kondisinya. Memang sengaja saya malam hari ini saya syuting, teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar sana, jangan berkecil hati. Saya usianya sudah 62 tahun. Hampir 2 tahun saya tinggal di sini. Penerangannya hanya senter dan lampu itu, teman-teman. Penerangan saya itu selama hampir 2 tahun. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada warung di sini ya, teman-teman ya. Kalau ingin ke warung yang di kampung 5 atau 6 kilo dengan kondisi jalan yang cukup berat, teman-teman ya. Karena teman saya yang dari Malang ini tidak tahan, teman-teman ya. Dia langsung KO, pulang, tidak kesini lagi karena melihat situasinya waktu pas nonton
YouTube saya ini seolah-olah saya ini udah berhasil. Ternyata apa teman-teman? Saya sendiri ya, sangat mengerikan. Nah ini motor saya satu-satunya teman-teman ya, yang untuk kerja, untuk belanja, dan untuk kemana-mana. Dari rumah ini sampai ke pasar tadi 3 jam. Kalau ingin belanja ya, kalau warung-warung biasa ya sekitar perjalanannya 6 kilo dari sini ke kampung. Posisi saya di tengah hutan, ya tidak ada tetangga. Saya hanya berdua teman-teman ya di tempat ini. Kenapa kok saya bisa bertahan hidup? Usia saya sudah 62 tahun dengan kondisi seperti ini. Ya inilah hidup. Saya akan tantang kehidupan ini teman-teman ya. Saya berusaha tidak akan cengeng. Saya akan tegar. Biarpun saya hidup di tengah hutan, usia saya 62 tahun. Ini teman-teman. Tidak nyari masalah. Ini teman-teman. Tidak ada sumur. Tidak ada tempat air ya ini. Bak penampungan hujan ini yang sebagai tempat keperluan sehari-hari, mencuci, mandi, untuk dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Ini adalah bak air, tampungan air hujan. Karena di sini tidak ada sumur, juga tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet. Jadi kalau saya ngupload, cari di tempat yang ada sinyalnya. Jadi teman-teman, untuk sebagai pedoman hidup ini, kita harus siap sebelum kita meninggal. Kita harus siap hidup dimanapun kita berada, baik di tengah kota, di tengah hutan, bahkan di pucuk gunung pun yang sekiranya tidak ada akses apapun, kita siap. Karena saya dulu di Bengkulu, di tengah hutan, di atas gunung. Dari perjalanan kebun yang saya kelola itu, dulu saya kebun kopi tahun 1986, waktu saya masih bujang teman-teman ya. Saya sudah, ini kedua kali saya hidup di tengah hutan. Nah, waktu saya bujang lebih parah lagi teman-teman ya. Untuk belanja ke pasar itu berjalan kaki setengah hari teman-teman ya, naik turun gunung itu. Nah kalau di sini saya mending masih pakai sepeda motor, walaupun 3 jam tapi pakai sepeda motor. Nah itu, ini teman-teman ya. Jadi saya sengaja ini kebun yang saya kelola itu teman-teman ya, itu kebun yang saya kelola itu saya ini. Kemudian saya masaknya pakai kayu teman-teman ya. Ini dapurnya, nah, ini tungkunya. Nah, sepintas kalau orang tidak berjiwa besar kabur teman-teman ya, tidak bertahan sampai sebulan 2 bulan. Saya sudah hampir 2 tahun hidup seperti ini, tiap malam kegelapan seperti ini, hampir 2 tahun. Ingin belanja ataupun ingin berobat kalau ke kampung, perjalanannya berjam-jam dengan kondisi jalan yang sangat parah. Nah kemarin ada penonton saya yang dari Malang itu, tidak saya sebutkan orangnya ya, nanti kalau beliau menonton kasihan lah ya. Ada mungkin dia melihat saya di YouTube seolah-olah tuh mungkin saya sudah sukses, tapi setelah dia kesini melihat kondisi yang seperti ini, dia bertahan hanya 5 bulan teman-teman ya.
akhirnya dia tidak tahan, akhirnya sampai sekarang dia pulang ke Malang sana, orang tua. Nah, padahal anak muda tidak sanggup menghadapi ujian yang seperti ini. Saya sudah hampir 2 tahun, teman-teman, dan saya benar-benar berjuang dari nol, benar-benar dari nol. Ya, teman-teman ya, saya mengelola kebun ini. Nah, jadi teman-teman, inilah sebagai inspirasi teman-teman ya. Apabila teman-teman buka usaha ataupun buka kebun, jadilah tontonan ini adalah untuk pembelajaran. Ya, jadi sesakit-sakit kita masih ada orang yang lebih sakit daripada kita. Sesakit-sakit saya yakin masih ada orang yang lebih sakit daripada saya. Maka saya tetap tegar, pantang mundur, pantang menyerah selagi nyawa masih ada di dalam badan, sampai berhasil saya. Kebun saya yang sudah saya tayangkan sebelumnya, usianya 15 bulan, varietasnya Sriwijaya 5. Itulah mulai buka sampai merawatnya itu saya, teman-teman ya, berjuang. Dan sampai nanti saya harapkan sampai panen. Mudah-mudahan saya dikasih umur panjang, sehat. Jadi akan saya jalani hidup ini pahit getir. Saya akan tantang keadaan ini. Saya tidak akan menyerah begitu saja selagi saya masih sehat dan panjang umur. Sampai berhasil. Jadi teman-teman, tetaplah semangat, apalagi teman-teman yang fasilitasnya jauh daripada saya. Semua ada, modal ada, kebun sudah ada, tinggal merawat. Bahkan letaknya pun di pinggiran kampung ataupun dekat akses kendaraan. Tetap semangat. Contohlah saya ini di tengah hutan, aksesnya jauh sekali daripada keramaian, tidak ada tetangga, tidak ada listrik, tidak ada internet, hanya seperti ini teman-teman ya, di tengah hutan. Saya berjuang hampir 2 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa sampai sukses. Tanaman sawit yang saya tanam sampai panen. Oke teman-teman, mudah-mudahan tetap semangat. Saya yakin teman-teman, khususnya yang masih muda, tetap semangat membuka kebun. Jaga kesehatan, selalu berdoa dan berlindung kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita diberi kekuatan lahir batin. Oke teman-teman, selamat malam, selamat berpisah, berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.